Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri. Tes 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak Tri. Tes Tes suara suara, Pak Tri. Nah, pagi Pagi, Pak. Pak. Terdengar Terdengar suaranya jelas, Pak. konfirmasi suaranya terdengar jelas Pak. Oke, suara saya jelas. Iya, jelas. Saya izin untuk share screen boleh? Iya. Mohon izin boleh Pak Tri. Pak Tri bisa mulai. Ya, bisa mulai saya. Kalau diizinkan saya bisa share screen, Pak Bungkas. Suaranya Pak Tri dites lagi, Pak. Ya, suara saya juga jelas. Ya, cukup jelas ya. Tes lagi, Pak. Kurang keras ya? Ya, udah keluar belum? Kalau Kan, saya Pak, lagi. kurang keras. Halo, suara saya cukup jelas? Lagi di set, Pak. Di sininya, sound di sini lagi set, Pak, biar terdengar sama semua, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Oke. Kalau di laptop saya sudah terdengar, Pak. Tapi kalau di ruangan kan harus di setting nih, Pak. Oh, kalau dari saya udah paling keras loh. Iya, iya, iya. Sudah keras, Pak. Di saya sudah terdengar, tapi ini di ruangan, Pak. Jadi biar di ruangannya keluar juga. Sudah. Tes, Pak. Oke, Tes. saya bisa mulai. Bisa, Pak? Halo? Terdengar ya, Pak Nur? Bentar, Pak. Tes suara dulu, Pak. Ayo, Pak, dites, Pak. Tes, tes. Oke. Terdengar ya? Ya, kita mulai, Pak Tri. Ya, udah share screen-nya juga keluar. Sudah. Mohon izin saya buka dulu Pak. Ya. Ya. Bapak Ibu sebelum dimulai acara berikutnya izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berharap semoga yang kita kerjakan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi ini dalam rangka penyusunan kurikulum keselamatan. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang ya kalau di kalangan kita di perhubungan sudah populer lah, Pak Insinyur Tri Cahyono, MSc, PhD. Jadi pengetahuan saya nggak perlu bacakan profilnya, mungkin bisa saya resume aja profil Pak Tri. Mohon izin Pak. Jadi pengetahuan saya beliau ini sudah menjadi dosen di FPUI, setidaknya ketika saya kuliah tahun 92 beliau sudah jadi dosen. Jadi artinya kurang lebih tahun 80-an sudah jadi dosen di FPUI. Dan sampai saya kuliah terakhir tahun 2016 di FPUI, beliau pun masih jadi dosen. Saat itu menjadi promotor saya. Dan pengetahuan saya kemarin beberapa tahun yang lalu rupanya karir beliau sebagai dosen sudah selesai, tapi profesi beliau sebagai dosen kan masih jalan terus ya Pak Tri, sepanjang masih kesempatan untuk menjalankan profesinya. Jadi itulah Pak Tri sedikit profilnya.
yang sudah tentu pengalaman beliau di bidang tridrama perguruan tinggi sudah tidak diragukan lagi. Dan kesuksesan beliau di transportasi yang saya tahu adalah di bidang keselamatan. Jadi cocok sekali pada pagi hari ini kita undang beliau sebagai narasumber untuk memberikan masukan pandangan terkait kegiatan pagi kita hari ini untuk menyusun materi pelatihan keselamatan transportasi. Jadi begitu Pak Tri, pagi ini kita berusaha mereview kurikulum keselamatan transportasi yang selama ini sudah kita jalankan supaya ke depan bisa kita rancang kurikulum yang lebih tepat sasaran. Jadi artinya lebih kompak gitu. Isinya lebih padat, lebih singkat, tapi sasarannya tepat. Oleh karena itu kita butuh masukan pandangan dari Pak Tri kira-kira di kurikulum keselamatan transportasi ke depan menurut pandangan Pak Tri materi-materi apa saja yang relevan diberikan. Itu pengantar dari saya Pak Tri. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Isu hari ini review kurikulum keselamatan transportasi. Asumsi saya transportasi itu semua moda pada hakikatnya, tetapi yang cukup biasanya yang sangat menjadi rumit dan complicated dan lain sebagainya itu di lalu lintas angkutan jalan. Kenapa? Karena stakeholders-nya banyak, pengemudinya beragam-ragam, perilakunya dan lain sebagainya, dan regulasinya relatif lebih tanda petik lebih tidak rigid seperti di udara yang paling ekstrim. Baik, kita lanjut. Saya prolog terlebih dahulu lah. Kalau soal jalan, kecelakaan di jalan itu pertama kali terjadi di 1869. Dan waktu itu belum ada internal combustion engine, masih eksternal. Jadi mesin uap. Di sini yang terjadi, Mary Ward meninggal, dia seorang selebriti waktu itu zaman itu, dan Pak polisi yang memeriksa ini mengatakan semoga kejadian tragis ini tidak berulang lagi. Ternyata di tahun sekarang sekitar 1,5 juta penduduk dunia meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan. Demikian juga kecelakaan transportasi lainnya masih cukup banyak terjadi, termasuk juga di udara. Kalau yang mulai melihat secara forensik, ini kejadiannya di tahun 1886. Ini kecelakaannya sudah menggunakan sangat sederhana, tapi internal combustion engine. Di sini polisi sudah bisa melihat bahwa terjadi ketidakmampuan pengemudi memahami sistem kendaraannya. Nah, di sini sudah mulai terjadi bahwa polisi mengetahui bahwa pengemudi melakukan kesalahan yang fatal akibat dia sendiri tidak paham menggunakan kendaraan tersebut, dan cerita ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Nah, saya ingin memperlihatkan kasus di Indonesia, ini di kampungnya Pak Pungkas nih, di Jurang Ampel, di dekat Prigen sana. Nah, dari cerita ini, kalau saya gambarkan, di sini kejadiannya jelas bahwa ada isu di bawah umur, ada isu pasti tidak mempunyai SIM, ada isu turunan tajam menurun, ada isu juga bahwa sepeda motornya itu menggunakan perseling otomatis, tidak ada sistem ABS di remnya sepeda motor, tidak ada pelatihan sepeda motor. Ini sebenarnya sudah black spot. Kenapa saya begitu yakinnya ini black spot? Penyelesaiannya sederhana, bukan kecelakaannya diupayakan hilang, tapi kecederaannya diupayakan turun sehingga dipasang ban-ban terjadi. Dan ini sangat unik terjadi di Indonesia. Kayak ada kecelakaan bis 2 tahun lalu di Turan Bego di Bantul. Apa yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah memasang ban bekas begitu banyaknya, dengan harapan kalau ditabrak korbannya ringan. Saya kira some extent ini juga mata kuliah tentang
road restraint system atau pagar keselamatan. Kemudian ada geometriknya burung dan tidak ada rambu marka. Nah, kalau kita memahami prolog ini semua, kita melihat buat pelatihan tentang keselamatan, apapun modanya, tidak bisa satu pelatihan itu selalu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Saran saya, kurikulum pelatihannya setidaknya dikembangkan, kalau di jalan cabai ahli, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Jadi, kalau yang pertama dasar-dasarnya kita berikan, kalau menengah kita berikan yang lebih mendalam, dan yang advance bisa kita berikan. Khusus keselamatan jalan, Kementerian PUPR dengan sudah disahkan BNSP dan LPJK, sudah ada SKK keselamatan jalan. Jadi kalau kita buat pelatihan yang berujung mendapat sertifikat, saya kira ada nilai tambah. Ini penting sekali. Nah, di sertifikat sebagai nilai tambah, tapi strategi membuat kurikulum pelatihan itu ada 6. Memiliki kebaruan, dikaitkan teknologi, kebijakan, dan kondisi masyarakat. Kita suka sekali ada yang pelatihan tapi menghilangkan peranan dari masyarakat atau perilaku dari masyarakat. Itu tidak kita berikan. Ini jadi masalah. Mencakup regulasi yang kedua, baik secara global maupun nasional terkait materi pelatihan. Maaf ini banyak salah. Ini nanti saya berbagi. Nanti saya kirim lagi ke panitia. Memiliki referensi yang ketiga yang cukup seperti pedoman dan data. Permasalahan kalau saya jujur dengan Permen Hub itu bukan guideline. Guideline itu aturan. Guideline itu sangat tebal. Jadi waktu ada Permen Hub misalnya menceritakan rambu dan marka pagar keselamatan dan lain sebagainya, itu harus diteruskan dengan membuat pedoman. Ini sangat penting. Nah, ini ada pentingnya kita juga melatih membuat juga pedoman. Salah satu untungnya ada pelatihan, hasil pelatihan itu dengan materi-materi yang ada diskusi, itu bisa menjadi guideline yang kita buat draftnya nanti. Jadi itu benefit tambahan dari pelatihan harusnya bisa menjadikan ada suatu pedoman yang kalau belum ada. Kalau ada pun bisa diperbaiki. Keempat, memiliki tujuan pelatihan dan pencapaiannya pembelajaran pelatihan. Ini penting sekali. Mau kemana kita disampaikan? Ada istilah taksonomi Bloom, dari hanya mengerti sampai bisa mensintesikan, menganalisis, itu perlu kita buat tahapan. Kalau pemula, itu yang penting kita tahu bahwa ini ada, ini nggak benar, segala macam. Tapi kalau udah advance, dia harus bisa merancang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengkombinasikan model perkuliahan, tugas kelompok, aktivitas interaktif hingga kunjungan lapangan itu penting. Kunjungan lapangan itu sangat penting karena itu seeing is believing. Waktu zamannya periodenya Pak SBY, itu saya sering menjadi pelatih tentang untuk para dinas perhubungan daerah, pelatihan tentang transportasi jalan, ya khususnya dan angkutan umum, di setelah pelatihan saya, tapi saya nggak diajak yang itu, mereka rame-rame pergi ke Singapura untuk melihat apa yang terjadi di Singapura untuk sebagai benchmarking. Itu positif. Kalau tidak salah, waktu itu para Balitbank SDM-nya itu Bu Eli Sinaga. Kemudian kita buat program-program yang harus menyenangkan peserta. Karena kalau bosan, itu akar rumput bahwa mereka nanti akan tidak memahami pelatihannya. Nah, ini penting sekali untuk buat 6 strategi ini. Dan baik produknya kalau bisa, kalau bagi pribadinya, dia bisa mendapat SKK. Sayangnya di Kementerian Perhubungan tidak mempunyai suatu unit yang menciptakan SKK yang direcognize oleh BNSP. Kalau di konsumsinya juga dipahami dan direcognize sama LPJK, lembaga P-nya apa ya? Tentang industri konsumsi lah, LPJK. Jadi itu masing-masing punya undang-undang yang setara, jadi itu levelnya sama sebagai undang-undang. Saya ambil contoh, misalnya kita mengadakan pelatihan tentang keselamatan penerbangan. Pertama, kalau tadi itu,
harus ada pembaruannya. Dalam pelatihan ini juga akan dibahas misalnya perkembangan teknologi keselamatan, road, dan zero carbon policy. Tentunya dengan ada yang baru seperti ini sangat menarik. Zero carbon policy di udara itu pada umumnya dia menggunakan campuran bio dan tidak bisa sampai zero. Yang sekarang terlihat bisa mereduksi hingga 40%, tapi bagi udara sudah cukup baik tuh. Ada suatu penurunan dari carbon policy-nya ini. Kemudian teknologi keselamatan berkembang banyak sekali, baik jalan, udara, kereta api, dan lain sebagainya. Dan serta juga misalnya di udara isu drone. Drone apakah perlu diregister? Drone itu juga bisa menjadi objek membahayakan. Bahkan kalau kita lihat di Jawa Tengah, habis Lebaran nih pada umumnya Pak Bungkas ya, itu Wonosobo, Pacitan itu hobinya melepaskan balon setinggi mungkin di udara, yang tentunya membahayakan bagi penerbangan sipil. Kedua, harus ada undang-undang yang jadi dasar. Misalnya ini Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan tahun 2009. Setelah turunannya hingga Permenhub terkait undang-undang tersebut. Dan jangan lupa, pelatihan akan menarik bila ada data, misalnya data insiden penerbangan, serta incursion-nya, excursion-nya, dan lain sebagainya, serta informasi bandara. Kan bandara macam-macam di Indonesia, ada yang hanya airfield sampai bandara yang canggih dan lain sebagainya. Kemudian ada rujukan regulasi, khususnya internasional. Kita tidak bisa menghindar. Tadinya saya anggap jalan sama kereta api bisa inferior, ternyata tidak. Ada rujukannya. Misalnya kalau di ya ini kalau saya dunia saya tahunya Annex 6 Operation of Aircraft, Annex 11 atau Chicago Convention tentang Air Traffic Service, AirNav, dan Annex 14 kalau di sipil itu penting sekali karena ini tentang desain aerodromes. Jadi ini penting sekali bagi kita. Di 3 aneks ini ada unsur safety-nya. Kemudian kita baru masuk tujuan dari pelatihan. Tujuan pelatihan itu ada yang besarnya, misalnya memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip regulasi, praktek keselamatan, dan seterusnya, dan penerapannya di Indonesia. Tapi ada konten materinya nanti. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu namanya CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Memahami pentingnya keselamatan penerbangan, mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan kemudian ada studi kasus dan mengembangkan keterampilan. 1, 2, 3 itu namanya semantik taksonomi Bloom. Ada yang mengerti, memahami aja, ada yang bisa mengidentifikasi, bahkan ada yang bisa sampai mengeksplorasi. Ini untuk pelatihan yang level bawah, karena belum ada sampai sintetisnya itu sangat tinggi. Jadi kita cukup memahami, bisa mengidentifikasi, dan bisa mengeksplorasi kerangka kerja regulasi. Karena ini penting kali, mengeksplorasi. Misalnya sistem manajemen keselamatan. Ini bagaimana itu bisa terciptanya. Sehingga para peserta nanti memahami 10 elemen dari sistem manajemen keselamatan atau safety management system. Kemudian muncullah program pelatihannya yang harusnya menyenangkan. Ada modul 1, pengantar keselamatan penerbangan, modul 2, kerangka regulasi, modul 3, sistem manajemen keselamatan, manajemen risiko. Begitu ada SMS, biasanya punya teman risk. Kemudian di sini kita bicara operasi saat terbang, di dalam manajemen udaranya, keselamatannya, di AirNav. Dan yang paling penting, saya garis bawahi modul 7. Kalau ada pelatihan keselamatan, jangan lupa apapun budaya keselamatan dan perbaikan yang berkelanjutan. Budaya keselamatan kita di kereta api selalu menyalahkan, itu salahnya mobil itu perlintasan sebidang ilegal, tapi udah yang meninggal banyak sekali. Dan PT KAI selalu menghilangkan itu jumlah korban di sana. Kenapa? Kalau dimasukin Indonesia sangat tinggi. Sehingga terjadi bahwa di Inggris 1 tahun itu data kecelakaan matinya itu sampai 30 tahun lalu dibanding Indonesia yang lebih dikit. Karena PT KAI menghilangkan orang nyebrang jalan di temper itu, temper kereta api itu bukan kecelakaan kereta api gitu ngakunya. Kalau lagi ngaku, ya itu harus kecelakaan kereta api, tapi bukan penyelesaiannya oleh kereta ranah moda kereta apinya. Pekerja di rel kalau ada kecelakaan itu juga kecelakaan kereta api. Nah, ini budaya keselamatan dan perbaikan berlanjutan. Ini penting sekali di highlight kalau kita buat review.
Kemudian tentunya ada tugas kelompok, dan yang 6 untuk menyenangkan ada fact finding mission ke Bali. Tahun lalu ya nggak tahu lah, saya membuat pelatihan tentang keselamatan dengan Korlantas, dia bisa ke Melbourne. Korlantas kaya lah waktu itu mungkin. Tapi kalau tahun ini mungkin nggak bisa lagi karena pemilu uangnya udah habis. Tapi nggak perlu ke Melbourne lah, ke Bali, atau nggak usah perlu jauh lah. Kita pergi sama-sama. Saya pernah mengadakan pelatihan untuk Direktorat Jenderal Perikanan. Kita hanya pergi ke Tegal, itu suasananya menyenangkan. Di jalan kita mampir kuliner dan lain sebagainya. Ini penting sekali, dan lebih penting lagi mereka akan menjadi guyup, menjadi teman. Sehingga setelah itu produk pelatihan itu menjadi juga produk mereka satu teman, sehingga mereka juga bisa memperkembangkan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya intinya cukup ini saja yang perlu kita lakukan. Tetapi saya juga akan berikan gambaran-gambaran lain yang karena ini sifatnya pendahuluan, saya agak loncat-loncat. Moga-moga ini tidak ada masalah. Sebagai contoh kemudian data itu harus mampu kita munculkan dengan baik. Kalau ini saya presentasi di luar negeri, tahun lalu saya mempresentasikan di Australia, di Cairns, di Queensland. Mereka terkejut bahwa di Indonesia pernah jual sepeda motor 7,8 juta dalam 1 tahun. Di COVID aja hitungannya masih jutaan jual sepeda motor. Begitu 75% populasi, maaf, 75%. Begitu populasi sepeda motornya 84%, sepeda motor pun harusnya kita bagi lebih breakdown. Misalnya menggunakan engine size. Ternyata waktu engine size, 75%-nya masih sepeda motor di bawah 125 cc. Mungkin lain kali harus saya rubah lagi, lebih ke detail lagi. Misalnya, apakah dia skuter yang dia duduknya ada tempatnya, tempat kakinya, tapak kakinya gitu. Misalnya kayak Yamaha itu juga ada. Jadi skuter bukan hanya Vespa aja, atau sampai ke untuk model racing dan lain sebagainya. Itu harus kita bagikan. Kenapa? Dengan angka 85% itu akan menjadi tidak signifikan kalau kita bandingkan apa-apa ke sepeda motor. Yang jelas magnitude-nya mereka harus tahu bahwa di Indonesia di tahun lalu, tahun 2002 tahun yang lalu, karena 2024 ya, kita menggunakan data 2020 ini, bahwa satu rumah tangga itu memiliki satu sepeda motor digunakan untuk 2,35 orang, dan satu rumah tangga memiliki 1,3 sepeda motor. Secara prinsip, kalau ada keluarga tidak punya sepeda motor, itu keluarga aneh di Indonesia. Untung Pak Pungkas bukan aneh, karena dia punya sepeda motor ya. Untungnya. Jadi ini sangat penting kita punya ini. Data ini sangat penting. Data itu faktor intelijen. Kalau kita tahu 84% sepeda motor, penanganan keselamatan jalan tentunya harus ke sana. Kalau kita tahu data kecelakaan udara banyakkan runway excursion, itulah penanganan yang harus dilakukan. Kalau kita tahu bahwa anjlokan kereta api paling banyak, dan kita tahu anjlokan kereta api bisa ada 3 kemungkinan, yaitu dari rel, dari boginya, dan juga dari unsur manusianya, baik itu khususnya masinis. Itu harus kita selesaikan, dan seterusnya. Dan ini penting sekali kita pahami. Kemudian, misalnya kalau di jalan kita bisa bagi dengan kelompok umur. Bahwasanya kelompok umur itu menurut data statistik penduduk, 17% penduduk Indonesia itu usia 10 sampai 19 tahun. Yang oleh Menkes itu disebutkan remaja, di mana jumlahnya 46 juta. 17% di antaranya itu usia 10 sampai 19. Data yang kita lihat, apakah perusahaan saya bisa dilihat atau tidak, mungkin bisa dilihat, bahwasannya itu 10.566 meninggal dunia dari 24.7.897. Atau dengan kata lain, bahwasannya walaupun dia hanya 17%, tapi secara presentasi yang mati akibat di jalan 34%. Artinya apa? Kelompok 10-19 tahun itu merupakan kelompok yang paling banyak tereksposur
kematian di jalan. Kalau kita lihat secara total di Indonesia, kematian per 100.000 penduduk 9,71, tetapi khusus untuk 10-19 tahun 19,51. Di mana data lebih lanjut, 85% tidak punya SIM, 65% adalah laki, dan 35% ada perempuan. Nah, ini dasar yang nanti kita bisa buat untuk tugas. Kalau kita punya data seperti ini, cobalah tolong buat tugas. Apa yang harus kita lakukan? Semua program itu bagus buat keselamatan, tapi lebih bagus lagi program yang masalahnya terbesar. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus sadar ini yang terjadi. Kalau misalnya ada kecelakaan yang korban meninggal dunianya paling banyak, kecelakaan tabrak depan-depan di kereta api, adu bagong seperti belum lama terjadi di daerah Tasik, dan itu juga sangat surprise. Walaupun ada korban, tapi tetap dianggap surprise. Biasanya tabrakan depan-depan tuh yang meninggal banyak sekali. Ini bisa tidak terlalu banyak. Itu pun tetap musibah karena kejadian sangat luar biasa. Itu harus menjadi konsentrasi kita lihat. Jadi kalau di sistem kecelakaan yang datanya kematiannya sudah sangat jarang sekali, karena dia lebih safe sistemnya, yang paling memberikan dampak kalau ada kecelakaan korbannya besar, itu harus dikonsentrasikan juga. Ini jadi penting. Kemudian, misalnya, untuk menceritakan black spot, tentunya kita harus tahu data black spot di jalan. Kalau kita ingin tahu bahwa itu yang paling penting, runway incursion, kita harus punya data runway incursion, dan lain sebagainya. Data harus kita punya di sini, khusus untuk jalan, data IRMS, Integrated Road Management Safety Management System, IRSMS itu sudah cukup baik. Tetapi data tersebut kalau kita kumpulkan masih kurang, karena kita tidak bisa mengetahui kecepatan. Maka kita harus melakukan survei, sehingga kita bisa tahu kecepatan sepeda motor berapa, mobil lainnya berapa. Dari data ini kita selalu lihat, secara rata-rata, sepeda motor itu kecepatannya jauh lebih tinggi dari kendaraan yang lain. Sehingga waktu kita buat dashboard, black spot, data kecelakaannya, yang di kanan bawah, kita bisa munculkan jenis kecelakaannya apa saja, gimana korbannya, dan ini menjadi juga sangat menarik kalau nanti dijadikan tugas. Jadi kalau saya memberikan pelatihan untuk SKK keselamatan jalan, saya selalu akan ada data dan mereka harus survei dan mereka harus sebagai grup harus ke lapangan. Jadi saya pernah sebelum COVID di Lombok ada 5 lokasi, mereka ke lapangan dan mereka membuat presentasi dari hasilnya. Nah, tugas itu juga sangat menarik. Itu bisa feedback apakah mereka paham atau tidak yang diajarkan. Kalau mereka nanti presentasinya sama sekali tidak ada komponen yang kita ajarkan, jadi aneh kan? Nah, ini jadi penting sekali. Bagaimana kita mencari feedback secara tidak langsung, selain questionnaire before and after kuliah, selalu harus ada, tapi dengan tugas bersama, kita akan bisa melihat feedback-nya. Gimana kelemahannya dia, sehingga waktu presentasi kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dari individu grup atau dari semua kelas grup-grup yang lain yang punya kesalahan yang sama. Ini penting sekali untuk kita lakukan. Contoh isu global. Ada dekade aksi keselamatan jalan 2021-2030 di jalan dengan 12 voluntary strategi. Jadi waktu kita lakukan voluntary strategi, 2 itu dikaitkan di manajemen keselamatan LAJ, 2 manajemen jalan, keselamatan jalan, 1 kendaraan, walaupun 1 tapi isunya besar dan mahal, misalnya harus ada proving ground untuk kendaraan dan lain sebagainya, karena mobil harus ada high quality safety standard sebagai targetnya. Manusia biasa paling banyak 6 dan Pascal 1. Ini jadi penting memahami di sini. Nah, kalau kita bicara gini, akhirnya kita kaget. Oh, harus sistemnya berbintang. Kita lihat Undang-Undang Jalan nomor 38 tahun 2004, tidak ada isu keselamatan. Ada kata keselamatan di awal, hanya ada 1 kata. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu find tulis keselamatan di PDF-nya, hanya 1 di Undang-Undang 38 tahun 2004.
Kemudian ada light fungsi, sehingga terpikir kita, oke, light fungsi adalah menjadi landasan untuk keselamatan di jalan. Dikembangkan light fungsi untuk nilai-nilai keselamatan. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 38 tahun 2004. Kenapa kedua? Karena yang pertama itu karena omnibus law ya, ada juga karena di jalan itu disebutkan. Jadi building block untuk safety bukan hanya light fungsi aja, ada kata light fungsi, ada kata audit jalan, dan ada kata inspeksi jalan. Nah, itu kebaruan. Kalau kita buat pelatihan di jalan, harus ada 3 isu itu. Apa itu tentang light fungsi jalan? Apa itu tentang audit? Dan apa itu tentang inspeksi di jalan? Nah, itu pembaruan contohnya seperti itu. Dan contoh isu global umumnya harus kita lihatin. Sebenarnya tahun ini dekade Sustainable Development Goals. Semakin banyak orang meninggal dunia di jalan, kita lihat di kanan, itu mengganggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 impact ke SDG karena jalan tidak berkeselamatan. Nah, ini sangat penting. Walaupun secara yang tadi 12 itu hanya menyangkut 3 dan 11 umumnya. Nah, ini kalau kita sudah meninggal banyak sekali yang terlibat. Nah, ini jadi sangat penting harus kita lakukan di Indonesia. Contoh kemudiannya adalah rencana kebijakan nasionalnya. Ada atau enggak? Di udara apakah ada atau tidak? Di kereta api ada atau tidak? Walaupun keselamatan nilainya sangat tinggi, ada baiknya. Misalnya di laut. Di laut yang kalau kita pakai SOLAS, itu adalah untuk pelayanan internasional. Sehingga pelayanan lokal itu non-konvensi. Harusnya kita kuat di sana. Karena kita negara kepulauan dan negara memiliki lautan dalam yang paling besar di dunia. Tentunya ini jadi penting juga kita pahami. Jadi contoh di jalan, tentunya ada Undang-Undang 22, ada PP 37 2017, dan ada Undang-Undang 38 2004 dengan turunannya Undang-Undang 2 tahun 2022, ada Peraturan Presiden Nomor 1 2022, ada Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 6 2023, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2023. Menteri PUPR itu contohnya, Kementerian PUPR itu responsifnya sangat besar. Waktu ada Undang-Undang 2 tahun 2022, tidak ada kata jalan berbintang. Tetapi secara global, itu ada target jalan minimal berbintang 3 itu untuk mobilitas orang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia melihat building block-nya ada di light fungsi. Akhirnya di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2023 membuat pedoman light fungsi jalan berbasis bintang. Nah, ini yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari RUNK kita itu ada 3. Satu, pembaruannya ada yang namanya sistem berkeselamatan atau yang gambar bundar di kiri. Yang menarik, tengahnya itu adalah toleransi manusia terhadap benturan tabrakan. Tabrakan nggak target dikurangin. Kecelakaan nggak target dikurangin selang jauh bahwa itu korbannya luka ringan. Tetapi yang juga menarik, kalau kita dulu mengenal hanya jalan yang faktornya, faktor kendaraan, dan faktor manusia, di sisi keselamatan, kecepatan berkeselamatan dikeluarkan. Kecepatan itu bukan pilihan, tetapi dibatasi dengan kondisi jalan. Ini sangat penting harus kita sadari. Sistem berbintang jalan berbintang 3, kalau kita ingin membuat dia bintang 4, secara cepat gampang. Yang tadinya kecepatannya 60 km, kita turunkan saja menjadi 30. Pasti naik. Ya. Jadi memang sistem keselamatan sangat berkepentingan terhadap kecepatan yang sendiri. Akibatnya kalau ini ada 4, kalau kita punya materi review terhadap mata kuliah pelatihan untuk road safety atau keselamatan LHJ, harus ada modul khusus tentang kecepatan. Udah nggak ada pilihan. Kemudian, seperti di tahun yang 2011, Impresnya juga, kita sistem kerja bareng dengan 5 kelompok. Di mana di sini pemahamannya sebenarnya ini dari tahun 2011 sudah ada, yaitu sistem keselamatan, jalan keselamatan, kendaraan keselamatan, pengguna jalan keselamatan, dan pasca kecelakaan.
Dan kalau di Indonesia, 1 itu Bappenas, 2 itu PUPR, 3 perhubungan, 4 kepolisian, dan 4 Kementerian Kesehatan. Yang menarik lagi, manajemen keselamatan berbasis terukur secara nilai keuangan, yaitu biaya sosial. Jadi indeks pembangunan masyarakat Indonesia nggak boleh tergerus akibat kecelakaan sosial. Kenapa indeks pembangunan masyarakat ditekankan? Karena paling banyak yang meninggal dunia adalah anak-anak. Sehingga pemerintah sudah invest begitu banyak dan terjadi penurunan kualitas orang itu tidak boleh terjadi. Nah ini Pak Pungkas nih, jadi waktu kita diskusi dengan Bappenas, disertasinya Pak Pungkas, saya pinjam Pak Pungkas untuk value of statistical lives. Dengan kita kesepakatan secara informal, tapi belum aturan, Bappenas menyepakati untuk tahun 2022 itu adalah FOSL-nya 6,6 miliar per orang. Kalau kita hanya mengukur biaya santunan dari jasa praharja 50 juta, ya nggak beres. Itu apapun program terlalu murah gitu, nggak mungkin memberikan benefit. Tapi kalau ada biaya sosial, itu akan sangat besar, kita bisa banyak ruang bisa perbaikan. Kemudian ada target-targetnya, yang harus dipahami, supaya ini kalau kita lakukan suatu diskusi sangat menarik. Misalnya, ada nggak target di pelayaran untuk mengurangi kecelakaan pelayaran, seperti R1K? Karena di Indonesia, kecelakaan pelayaran itu nomor 2 setelah jalan. Dan ini penting sekali untuk ketiga. Ada nggak target untuk masalah keselamatan persilangan sebidang kereta api? Karena persilangan sebidang kereta api adalah korban yang terbesar juga di jalan. Nah ini perlu kita selesaikan bersama. Tidak bisa hanya berkilah, ini bukan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, bahwa undang-undang menyatakan semua perlintasan sebidang tidak boleh ada. Itu semuanya harus tidak sebidang. Inggris saja sampai sekarang masih punya 4.500 persilangan sebidang. Nah ini perlu kita diskusikan juga. Kalau kita bisa memunculkan seperti ini, bahkan di pelatihan bisa menjadi diskusi untuk menciptakan strategi-strategi seperti ini, sehingga nanti menjadi guideline, bisa menjadi usulan policy brief ke penyelenggara. Dan ini bisa juga kita lakukan. Sistem keselamatan jelas isunya adalah tabrakan. Jadi jenis-jenis tabrakan dimunculkan. Nah ini sebenarnya menjadi sedikit problem di Indonesia. Di sistem di luar negeri, orang hanya mengenal tabrakan depan-depan, depan samping, pohon, dan atau benda diam, atau orang, atau objek berjalan. Hilang satu, yang nggak ada. Karena di luar negeri sangat jarang terjadi tabrakan depan-belakang. Di Indonesia banyak sekali. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan dengan ini. Kalau saya buat sistem keselamatan di Indonesia, saya kasih tambahan lagi tabrakannya belakang. Ini jadi penting kan? Yang jadi masalah di sini adalah bukan kecepatan satu kendaraan yang penting, adalah deviasi antara kendaraan yang berjalan pelan dan kendaraan jalan cepat di belakangnya. Nah, ini pun harus kita munculkan. Ini penting sekali untuk kita mampu kita lakukan. Banyak sekali yang sangat penting harus kita lihat dari semua bidang. Nah, ini pun kalau kita lihat di udara, di aerodrome atau di airside, itu banyak sekali terjadi kecelakaan sebenarnya pernah terjadi, tapi tidak terrecord. Dan itu bukan kecelakaan lalu lintas, tetapi tetap kecelakaan udara. Itu harusnya terrecord. Misalnya mobil yang ada di atau bis yang ada di airside terjadi tabrakan. Ini harus juga dipantau. Tapi kalau kita minta data, seringkali tidak mendapatkannya. Nah, sistem keselamatan ini ada dua, yaitu kalau kita lihat zaman dulu konvensional dan yang baru. Kalau itu ini contohnya bisa dilihat, tapi yang menarik di sini, kalau dulu itu what is the trade-off? Kalau dulu adalah mengimbangkan antara mobilitas dan safety. Jadi PUPR dulu tuh targetnya mereduce keselamatan ada, tapi tetap mobilitas dengan jalan nasional kecepatan maksimum yang 60 km per jam itu harus dipertahankan. Tapi kalau sekarang yang penting harusnya safe mobility yang diutamakan. Kalau nggak bisa 60 km lewat daerah sekolah,
pada jam sekolahnya, tentunya kecepatannya harus turun dan lain sebagainya. Dan ini membutuhkan penting sekali kita perhatikan. Kalau kita lihat gambar kanan itu adalah tiang PMS yang dibangun di Jalan Mojokerto Surabaya. Yang menarik, kalau kita lihat Jakarta Surabaya, panjang jalannya 770 km, ada satu VMS yang seperti ini, logikanya kemungkinan ditabrak itu sangat kecil sekali. Kok bisa terjadi ada truk, bis bisa nabrak, sehingga yang meninggal 15 orang. Kita tidak boleh bermain di keselamatan. Tidak ada istilah probability yang kecil, tapi risiko yang tinggi harus kita singkirkan. Nah, ini jangan terjadi lagi. Harus ada clear zone dan sistem failure di sistem keselamatan itu muncul. Ada systemic approach dari pembangunan jalan keselamatan itu tidak ada terjadi. Siapa yang harusnya disalahkan di sini? System designer and operators. Sayangnya yang disalahkan hanya supir. Tanggung jawab renteng yang masih sulit kita kembangkan di Indonesia karena kesulitan untuk alat bukti dan pembuktian bahwa dia melakukan kesalahan. Saya kira Kementerian Perhubungan juga harus menegaskan masalah sistem desainer dan operator di angkutan umum LHJ karena banyak sekali kecelakaan yang terjadi, khususnya sewaktu menjalankan SNK. Sekali kita bisa lihat di sini masing-masing ini penting sekali dan perlu ingat, dan tadi saya katakan di depan, kondisi dan budaya masyarakat sudah direkognisi di dunia dan ini diterjemahkan oleh Bappenas juga dalam bahasa Indonesia. Jadi penanganan keselamatan tidak uniform di Indonesia. Kalau ada satu terbang mendarat di landasan airfield di Papua pegunungan, masyarakatnya menari-nari di landasan mengejar satu terbang, itu budayanya itu masih terjadi, gimana mengatasi supaya berkeselamatan. Di beberapa daerah masih ada sepeda motor melintasi runway dan lain sebagainya. Di jalan juga masih banyak, di kereta api juga masih banyak. Sore-sore senang sekali duduk-duduk di rel gitu, ambil ngobrol. Ini semua ada perlu kita lakukan. Jadi ada konten kebijakan, ada konten kebijakan itu harus menghasilkan dan ada pencapaian keberhasilan. Jadi keberhasilan kebijakan itu masih output. Pencapaian keberhasilan itu outcome. Nah, ini sangat penting. Kalau di jalan adanya SDGs tercapai 12 target plus target lain RUNK. RUNK Indonesia menambahkan 2 faktor penyebab kecelakaan. Jalan berlawanan dan truk digunakan untuk angkutan penumpang. Nah, ini pun harus kita berikan di lapangan, di pelatihan tersebut tentang hal-hal ini. Kenapa sampai Indonesia ada jalan motor berlawanan dan penumpang menggunakan truk itu penting sekali. Karena banyak sekali terjadi kecelakaan yang dengan korban yang besar. Kita perlu ingat bahwa truk itu hanya 3,74% dari total kendaraan bermotor di Indonesia. Tapi berkontribusi nomor 2 setelah sepeda motor terhadap kecelakaan. Jadi kalau sepeda motor kita hilangkan, truk adalah penyebab nomor 1 kematian di jalan. Ini jadi penting sekali. Nah, tentunya kita harus paham tentang guideline. Jadi guideline ini perlu kita ketahui di Indonesia perhubungan unik bahwa rambu, marka, guardrail dan lain sebagainya yang digambar ini peranannya ada di perhubungan. Tapi sama tahun ini guideline-nya yang buat baru di PUPR. Jadi bagaimana caranya perhubungan secepatnya mengadopsi buku merah sebelah kiri ini untuk menjadi guideline yang kita resmikan, gitu kira-kira. Banyak isu-isu yang menarik, misalnya kalau di luar negeri kenapa kalau kita di kota lihat lampu penerangan jalan, di bawahnya itu tidak dicor penuh, tapi hanya baut. Sepertinya kayak dikorupsi. Tapi tujuannya kalau ditabrak dia bisa patah. Kalau dia jatuh, itu jauh lebih berkeselamatan dibanding kalau dia bertahan. Di Indonesia kan aneh.
traffic light depannya dikasih cor-coran beton supaya kalau mobil nabrak, traffic light-nya selamat, tapi kalau mobilnya korbannya besar, ada yang meninggal nggak apa-apa. Yang penting traffic light-nya yang aman. Itu cara berpikir itu harus kita rubah. Kira-kira ini yang perlu kita lakukan. Jadi, maaf ya ini ada bahasa Inggris karena ini pernah presentasi saya lakukan di kegiatan di RIAAA. Jadi pertama, ini penting sekali kalau kita pengen review ini bahwa ada peranan perhubungan yang sangat tinggi. Jadi misalnya rambu. Sekarang rambu batas kecepatan sangat penting. Jalan harus memiliki rambu batas kecepatan. Nah, ini yang paling celakanya di Indonesia, anggaran rambu jarang sekali untuk kecepatan. Kedua, pengutamaan pedestrian itu sangat tinggi, harus baik. Ketiga, harus mempunyai yang baik. Keempat, kita harus punya untuk fasilitas ini dijadikan fasilitas kaki lima seperti ini. Akhirnya menjadi hazard, jadi bahaya. Nah, ini penting sekali kita lakukan. Jadi ada 5 hal yang di Indonesia masih perlu kita lakukan, penting sekali, yaitu speed management policy. Ini karena di jalan di Indonesia harus merupakan kerjasama antara perhubungan dan polisi, pedestrian safety facility harus muncul. Alhamdulillah waktu saya bergabung di Pokja untuk membuat PP jalan yang baru, di perkotaan, di mana warga sudah merekognisi yang perkotaan itu harus ada pejalan kakinya, bisa ada busway, bahkan nanti kalau di daerah ingin bangun busway, busway-nya itu bisa dibangun pemerintah pusat itu melalui jalan nasional, itu sudah ada, sehingga pemerintah daerah bisa berkonsentrasi ke bisnya saja, di artinya. Kemudian semua harus kita lihat masalah isu pemeliharaan dan lain sebagainya, karena dengan pemeliharaan itu penyelesaian safety itu biasanya jadi murah. Terus kemudian teknik standar guideline perlu kita kembangkan, dan terakhir masalah sisi jalan yang dipakai beragam-ragam. Ini jadi penting sekali. Ini contoh like fungsi berbintang. Kalau kita lihat jalan di sebelah kiri, yang kayak gini, bintangnya 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, sehingga akhirnya secara overall dia bintang 2. Bukan di rata-rata, secara overall dia bintang 2. Kalau dibuat kayak bawah ini langsung bintang 5. Nah, ada 2 yang kita evaluasi di sistem berbintang, simpang dan jalan. Terus yang kedua, ada isu yang kita bintangkan, ada mobil, sepeda motor, pejalan kaki, dan sepeda. Jadi ada rumusannya. Kalau sepeda beda algoritmanya dengan pejalan kaki, beda dengan sepeda motor dan mobil. Nah, disinilah yang dikembangkan, yang kita lakukan di sistem peringkat berbintang. Bentar, saya akan loncat. Oke. Jadi kalau kita lihat bintang, ini jadi penting. Pelatihan ini kenapa bisa bintang? Karena ini sudah ditargetkan Kementerian Perhubungan di tahun 2024 ini akan mulai. Jadi ini penting sekali dengan target sebanyak mungkin jalan sudah sistem berbintang dilakukan. Yang pertama, bahwasanya layak fungsi di Indonesia itu jarang sekali yang layak fungsi penuh, selalu bersyarat dan syaratnya tidak pernah diperbaiki. Jadi kalau kita melihat ini, jadi perlu kita perhatikan bahwa jalan itu harus punya bahu jalan. Kalau di luar kota, kalau di dalam kota, kalau bahu jalannya tidak ada, tapi harus punya trotoar, tapi jangan terlalu tinggi trotoar gitu. Jadi ini, kalau kita lihat jalan dari NRIP, bantuan Australia, ini contoh di Sumbawa, jalannya pasti bagus. Kedua, secara perkerasan sebenarnya kita ada bagus di Indonesia, jalan nasional 90%. Jadi untung, tapi yang buruk, ya minta maaf ini saya jujur aja di sini, dari ini yaitu
line marking, traffic signal, roadside furniture. Yang kebetulan ini ranahnya dari Kementerian Perhubungan. Nah, kalau kita buat pelatihan, SLSF ini perlu menjadi konsentrasi. Masih banyak contoh-contoh pemasangan yang salah, harus kita luruskan. Gitu. Permen Hub-nya masih ada yang perlu kita perbaiki. Sekali lagi, Permen Hub itu dibuat secepat mungkin, saya dukung 100%. Tapi saya juga dukung 100% kalau ada kesalahan, ada perbaikan dilakukan. Contohnya, Permen PUPR itu langsung di jalan nomor 4, itu masalahnya kalau kita balik lagi ke atas, sebenarnya waktu kita ingin buat lagi like fungsinya baru bisa untuk mobil saja. Belum bisa untuk sepeda motor, pejalan kaki, dan sepeda. Jadi kalau nanti ada jalan bisa like fungsi, ada bintang 3 dari itu kita munculkan, itu nanti itu baru di mobil terlebih dahulu. Sehingga apa? Kita perlu penelitian tambahan untuk secepatnya sepeda motor ada. Karena sepeda motor kontribusinya adalah 70% lebih dari kematian di jalan. Jadi ini sepeda motor juga sangat penting harus kita lakukan. Kenapa tidak langsung dikeluarkan? Kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi masalah, tidak pernah akan dimulai. Jadi tidak ada peraturan menteri yang salah. Yang ada perlu diperbaiki dari saat ke saat. Nah ini pelatihan juga bisa mempelajari. Setelah diajarkan tentang pelatihan tentang guardrail dengan ahlinya, kemudian kita lihat peraturan Menteri Perhubungan, mana yang perlu kita perbaiki. Kita bisa membuat usulan. Sehingga pelatihan itu mempunyai nilai tambah seperti ini. Kalau ada nilai tambah seperti ini, saya yakin pelatihan-pelatihan itu semakin disetujui oleh kementerian. Jadi karena pelatihan yang berbasis dengan produk itu juga menjadi satu isu yang menarik. Nah, ini kalau lihat kita peraturan Menteri PUPR, sekarang tidak ada like fungsi yang tidak bersyarat, yang bersyarat atau tidak sama sekali. PUPR kan zaman dulu kan jalan nggak mungkin like fungsi, pura-pura belum di like fungsikan saja. Karena kalau dinyatakan tidak bersyarat, jalannya harus ditutup. Sekarang gampang, jalan paling jelek ya fit for first star rating. Perlu Perhubungan membuat rambu baru. Jalan ini hanya berbintang 1, supaya paham masyarakat. Jangan macam-macam di jalan seperti ini, gitu loh. Sehingga jelas kriterianya bisa kita munculkan. Menurut Menteri PUPR, jalan tol itu harus berbintang 4 minimal. Nah, ini contoh yang banyak sekali yang katanya peranan perhubungan. Kita lihat lampu, amble stay, pedestrian, vehicle park, vehicle speed flow-nya, speed limit-nya, dan sebagainya. Ini penting sekali. Dan bagaimana kita bisa lihat di sistem star rating, ini sistem pembaruannya soalnya, yaitu kita bisa lihat ada run-off kecelakaan, head-on kecelakaan, dan overtaking. Nah, ini karena masih kendaraan ya, jadi yang nabrak orang belum muncul. Ini kita kan lemah, kita nggak ada yang depan belakang. Tapi sementara nggak apa-apa, ini kita munculkan. Nah, ini kita bisa menggunakan software dari IRAP, International Road Assessment Program, IRAP, dengan VIDA softwarenya. Tapi kalau kita menggunakan software VIDA, nanti datanya akan kita kumpulkan secara internasional di IRAP organization. Tentunya Menteri PUPR tidak terlalu keen kalau kita langsung dengan menggunakan IRAP. Makanya ini nanti istilahnya INARAP. Sudah dibuat aturannya, manualnya oleh Bina Marga, dan sudah ada Excel-nya, dan nanti datanya tersimpan di INARAP. Tapi ini hanya kita aja, supaya tahu, sementara hanya mobil saja dulu. Nanti pelan-pelan kita tambahkan. Daripada tarsok tapi tidak pernah bisa tercipta. Nah, ini penting sekali. Nah, hal-hal seperti gambar di sini masih question mark. Bagaimana kita bisa lakukan? Ini jalan di pantai selatan di daerah Jogja masih indah. Bagaimana karena ini jadi instagramable, lama-lama pemerintah daerah nggak berkuasa, di sini penuh jajaran kaki 5 seperti di bawah. Akhirnya kan jadi masalah. Nah, ini kalau bisa dijaga dengan baik, kondisinya seperti ini terus-menerus. Nah, ini masyarakat penting sekali kita lakukan. Ini isu manajemen kecepatan, rambunya karena kecepatan bukan titik, tapi udah average. Jadi kecepatan itu dihitung dari lama perjalanan dibagi jarak. Kalau dia speeding, langsung kena.
butuh 2 lampu kalau di luar negeri. Ya gimana aturannya ini perhubungan harus kita siapkan di Indonesia supaya polisi jelas mengenforcement. Dan yang kedua, kita contoh Belanda di tahun 2015 itu mengeluarkan tiket begitu banyaknya, 6,6 juta orang kena tilang untuk negara yang penduduknya hanya 22 juta. Sukses menurunkan fatalitas. Sebagai contoh Inggris. Inggris hampir sama sistemnya di mana-mana, tetapi di Inggris tilang hanya yang keterlaluan aja, yang kecil-kecil dibiarin, tapi dia mengecek selama kecepatannya itu terkendali, semakin turun, semakin baik, berarti sukses. Atau Rumania seperti Indonesia, dana nggak ada, segala macam terjadi di Rumania. Nah ini pilihan yang menarik dari EU, dari 3 negara yang sebagai suatu contoh yang bisa kita munculkan. Ini batas kecepatan ya. Kemudian, kalau kita lihat dari studi Cipularang, enforcement juga harus dilakukan dengan headway. Di Cipularang turunan, masih ada kendaraan di bawah 1 detik. Kalau mobil depan ngerem pasti tabrakan, Pak. Makanya nggak surprise ada kecelakaan tabrakan sampai 20. Untungnya yang sampai korban meninggal dunia relatif tidak terlalu banyak, tapi masih sering tabrakan yang rame-rame, kalau istilah polisi karambol. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga kecepatan headway ini dikontrol. Kalau perlu ada tilang juga di headway. Ini perlu kita lakukan. Ya, ini tentang modul tentang ini perlu sekali karena kecepatan sudah dipisahkan, bukan pengaruh dari manusia lagi. Oh, ini tadi udah ada. Nah, kalau kita lihat di perkeretaapian, ekosistem perkeretaapian itu ada infrastrukturnya, stasiun di kawasannya, sistem traksi listriknya, sintelisnya, perlintasan sebidang, dan rolling stock. Tetapi kalau kita lihat faktor yang bisa menjadikan kecelakaan korban, yang bisa ada nilai ekonominya besar, kita perlu masukin masyarakat di status ini dengan 5 itu. Dengan lingkungan eksternalnya juga. Tanpa ada masyarakat dan lingkungan eksternal, paling gampang kita selalu menyalahkan bahwa ini masalahnya tidak berjalan dengan baik. Selain yang 5 yang tadi ada. Makanya manusia ini harus kita berdayakan untuk bagian dari masa keselamatan dan juga dia bagian menjaga ekosistem yang berjalan dengan baik. Ini perlu kita lakukan. Saya kira saya akhirin presentasi supaya kita bisa ada diskusi, Pak Pungkas. Terima kasih, Pak Pungkas. Ya, terima kasih Pak Kiai, pertanyaannya luar biasa. Yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi Pak Tri, tadi Pak Tri mulai dari prolog yang menggambarkan contoh kecelakaan di kampung saya. Tapi kamu saya bukan itu Pak, tapi ya ada juga yang begitu. Jadi intinya kami setuju Pak bahwa memang regulasi ya di jalan relatif belum rigid seperti regulasi moda transportasi lain. Jadi artinya apa? Tadi prolognya sangat cocok Pak, bahwa memang kejadian kecelakaan di transportasi jalan jumlahnya begitu banyak Pak, dan dinamikanya begitu banyak juga. Tadi Bapak sebutkan bahwa isu-isu atau penyebab-penyebab dari kecelakaan transportasi jalan ya banyak isu yang jadi penyebabnya, tapi juga karena regulasinya yang belum rigid itu juga penanganannya juga belum pasti Pak. Saya ambil contoh gampang, kalau di udara mungkin kalau pilot mau terbang sakit gigi nggak boleh terbang ya Pak Dania. Tapi kalau di darat kan supir angkot kalau sakit gigi siapa yang kontrol? Padahal sakit gigi kan nggak bisa disepelekan, dan ada kata kunci dari Bapak ngomong tentang keselamatan nggak boleh main-main Pak. Jadi probabilitas kecil apapun yang kita lihat karena itu bisa jadi menimbulkan risiko yang tinggi, termasuk sakit gigi kan begitu Pak. Jadi kalau sakit gigi bawa kendaraan bisa celaka gitu. Jadi itu kami setuju sekali Pak. Terus ada masukan dari Bapak tadi terkait dengan kurikulum tentang keselamatan kan bisa dibagi leveling dasar menengah dan lanjutan, nanti kami upayakan begitu Pak. Kemudian strategi penyusunan kurikulumnya yang pertama tadi saya catat ya diusahakan kalau bisa ada keterbaruan. Tadi Bapak kasih contoh kalau di udara zero carbon policy kalau bisa itu disampaikan juga keterbaruan itu.
Kedua, mencakup regulasi. Kemudian yang ketiga, memiliki referensi yang cukup. Kemudian yang keempat, sudah tentu memiliki tujuan. Dan kelima, mengkombinasikan model pelatihan, Pak. Jadi model-model pelatihannya yang harus dikembangkan. Ini biar jadi pelatihan yang menarik. Kemudian juga harus dalam bentuk program yang menyenangkan. Gitu. Jangan hanya di kelas aja gitu, Pak. Kalau perlu ada studi banding yang bisa ya membuat everybody happy lah, peserta happy lah. Jadi kalau program pelatihan nonton kan walaupun substansinya jadi khawatirkan nggak ada peminatnya gitu kan. Jadi itu kira-kira gambaran dari Pak ini contohnya tentang digambarkan dari bukti, gambaran tentang gambaran keselamatan dan kejadian-kejadian kecelakaan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kemudian pada kesempatan ini, waktunya tinggal 30 menit lagi, saya buka 2 sesi. Jawab mohon izin Pak yang ada di Zoom. Sebelumnya saya mau nyapa ke Bu Di itu. kelas yang ada di Zoom mungkin yang di Zoom ada saya di Pak Imran. Silakan Pak. Pak, long time no see. Silakan Pak. Long time no see, Pak Tri. Kapan kopi bareng? Ada Bumi juga di Pak Tri. Ya, silakan, Pak. Ada dong. Wajib nanya ada Pak Tri. Izin Bumi. Masuk Pak Imran Apa dulu enggak, ya. Pak? Urut kacang dulu, Pak Imran dulu, silakan. Ya, silakan Pak Imran. Iya, terima kasih Pak Pungkas, moderator yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Prof. Tri Cahyono sebagai narasumber kita yang luar biasa hari ini, begitu menarik. Saya ikuti dengan seksama dengan penyajian yang luar biasa. Saya temannya Pak Pungkas, Pak. Juga Ibu Ati, kalau Ibu Ati teman sebaya. Kalau yang lain adik-adik sebagai media suara. Dan ketemu Pak Tri waktu meninggalnya Bunda Pak Pungkas kayaknya Pak. Jadi saya ketemu lagi di sini. Terima kasih paparannya Pak. Ini Mas ada di darat ya. Kalau di laut udara kami di sektor transportasi anggap lumayan. Karena laut udara itu internasional standarnya. Tapi kalau di darat ini kayaknya ya belum lah, masih ketinggalan. Dan dari data-data yang dipaparkan tergambar Pak ya masalah keselamatan korban. Saya tertarik ini Pak, karena kami adalah di pengembangan SDM, pembentukan karakter. Ini anak-anak yang memakai motor, tidak punya SIM, tapi itu kebutuhan. Anak SMP misalnya kan belum berhak. Pada umumnya mayoritas itu pakai yang kecuali dari kota besar ya mungkin ada angkutan umum. Tadi pinggir-pinggiran, saya tinggal di Bekasi Pak, dekat SMP. Hampir semua pakai motor Pak. Anak SMP ini. Aturan memang ada kan nggak boleh bawa motor, tapi kan ya dititip di pom banyak. Artinya ini sangat menarik Pak, karena tidak punya SIM memakai motor itu kan pelanggaran berat Pak. Dan di anak-anak kita dari sangat kecil sudah terbiasa apa lebih dari budaya karena kebutuhan. Mungkin saya juga atau kita juga melanggar, tapi alhamdulillah kita beruntun dulu nggak bisa beli motor jadi belum melanggar waktu SMP barangkali untuk ke sekolah. Ini siapa yang peduli? Anak-anak ini terperangkap melanggar hukum berat di masalah transportasi nggak punya SIM, tapi kan bukan salah mereka, salah kita semua tentunya. Jadi ini kira-kira apa solusinya? Ya memang seluruh dunia kan kalau anak umur sekian belum bisa SIM, tapi Indonesia ini unik. Ini kebutuhan Pak. Anak-anak pada umumnya pakai. Kalau yang lain-lain ya insidentil silahkan itu bisa ditertibkan. Ini kebutuhan mungkin sama dengan ojol. Secara undang-undang kan nggak ada, tapi fakta akhirnya lewat. Nah, ini itu nggak apa-apa ya, itu ekonomi. Kalau ini masalah anak-anak. Tapi menarik Prof, mungkin harus diteliti. Berapa anak-anak SMP ini kecelakaan dari data-data tadi sudah ada tergambar. Kalau memang sudah tidak banyak atau tidak ada kan menarik nih. Mereka tidak punya SIM tapi ada kecelakaan dibanding yang kecelakaan itu mungkin di jalan raya, orang dewasa yang banyak yang umur produktif. Ya yang sudah punya SIM tapi celaka karena tidak disiplin. Tapi anak-anak ini dari kecil sekali sudah kasihan mereka. Bukan salah mereka butuh alat transportasi untuk sampai di sekolahnya dan ini masif, ini perlu diteliti dan kira-kira apa
yang kita perbuat. Ini khas Indonesia. Mungkin kita benchmark negara yang mirip mungkin di Vietnam. Kalau tuh negara maju udah pasti pelanggaran dan tidak bisa. Dan ini masif sekali dan ini adalah kebutuhan. Ya, jadi mungkin perlu penelitian berapa dampaknya orang melanggar hukum tapi tidak ada dampak dibanding hukum ada tapi dilanggar. Nah, ini belum ada pengaturan. Mohon pencerahan Pak Prof. Yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Masuk, Ibu. Pak Satu lagi mungkin Indra. pertanyaan untuk sesi pertama. Ya, Pak Dani, silakan. Siapa Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Pak Yono, nama saya Daniel. Saya bertugas di PSDM Bogor. Terima kasih atas kesempatan dan oleh Bapak saya Suaranya nggak jelas. bertanya di kesempatan yang berharga ini bertemu dengan Pak Yono. Sini Pak. Pakai mic Pak. Kalau enggak dekat komputernya Pak Bungkas. Biar dekat laptop. Enggak, bawa aja. Ya, sini Pak. Biar masuk. Biar masuk. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah kalau Patri sudah mendengar suara saya. Izin memperkenalkan diri. Saya dari Jadi bekerja di PPSD MAP selaku Widyawisuwana. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Patri yang diawali dari ilustrasi itu. Saya pernah dalam melaksanakan tugas mengajar di tingkat keselamatan dan keamanan di Bogor. Saya pernah membuka sebuah diskusi kelas diawali dengan sebuah ilustrasi cerita faktual yang ada di lapangan. Terkisah ada seorang bapak berboncengan motor dengan seorang anak perempuan. Melaju tidak begitu cepat, mereka saling mengobrol, tiba-tiba tidak melihat ada lubang di jalan tersebut. Sehingga mengakibatkan sepeda motor tadi itu jatuh. Dan di belakang sepeda motor tadi melintas truk. Sehingga berakibat fatal. Si pengguna sepeda motor tadi itu tertabrak oleh truk. Saya lempar cerita tadi di depan kelas. Saya minta pendapat dari 40 orang siswa untuk menanyakan siapa yang berkontribusi terhadap kecelakaan tadi. Siapa yang salah? Siapa tersangkanya kalau dari versi polisi nyari tersangkanya siapa? Berbagai macam pendapat. Yang salah ini, yang salah itu, yang sampai akhirnya ada juga merujuk adanya kontribusi pemerintah dalam kecelakaan. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Patri, selaku guru kami, selaku senior kami, selaku pakar ini, ya, kira-kira betul nggak bahwa pemerintah itu berkontribusi besar dalam kecelakaan tadi? Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Dani atas pertanyaannya. Ya Pak Tri, 2 pertanyaan ya dari Pak Imran dan Pak Dani, dua-duanya tentang motor, tapi topik yang ditanyakannya berbeda. Pak Imran tentang fenomena penggunaan sepeda motor oleh anak-anak di Indonesia. Ya, yang relatif itu menjadi kebutuhan Pak. Menurut Bapak bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Dani terkait kecelakaan pengguna sepeda motor diakibatkan kondisi jalan yang berlubang sehingga pengguna tersebut jatuh dan ditabrak truk di belakangnya. Pertanyaannya adalah kira-kira pemerintah ikut bertanggung jawab nggak terhadap terjadinya kecelakaan tersebut? Itu Pak Tri, 2 hal. Terima kasih.
Saya yang nomor 2 dulu ya. Yang dua Pak, pada dimulai. Tolong nanti dari paparan saya kan saya sudah menyerahkan, ya, saya sudah menyerahkan PPT saya dalam bentuk PDF. Tolong lihat sistem keselamatan yang baru dengan konvensional. Jadi kalau ada sistem failures, itu desainer dan operator yang bertanggung jawab. Sudah mutlak. Tetapi pertanyaannya, apakah tanggung jawab itu merupakan pidana? Yang lebih penting di dalam sistem keselamatan, mereka harus sadar mereka melakukan kesalahan. Jadi memang nggak bisa menghindar. Nanti bisa saja sekolah mengemudi dipertanyakan tentang kompetensinya segala macam karena ada sistem failure gitu. Kalau sekarang udah sangat failure karena nggak ada sekolah mengemudi gitu. Terus kita bisa mempermasalahkan guardrail yang tidak benar, jam berubah dan lain sebagainya. Tapi tujuan yang paling utama mereka menyadari dan mereka kalau semuanya sudah di dalam teamwork adalah untuk menyelesaikan masalah keselamatan. Terputus. Patri. Halo. Wah, jaringan. Sinyalnya Depok jelek. Sinyalnya di kampus. Terputus belum Pak? Terjawab. Oke, kereta lewat kali tadi. Bentar, Bu. Sampai jam berapa, Pak Pungkas? 10.30 udah ini waktunya, tadi mulai telat Bu, mulai telat 15 Ya. menit, masih ada 15 menit. Terus nanti ada pembicara lagi apa diskusi? Ada pembicara berikutnya Bu, habis Patri, habis bekerja. Wah, hilang. Ya. Pembicara yang kedua siapa? Berikutnya nanti ada nggak? Ada pembicaraan ya? Ya, Patri udah. Patri silakan Pak. Maaf buat kesalahan, Pak chargingnya dimasukin. Jadi kalau kita lihat sistem keselamatan, sudah jelas ada sistem failure dari operator dan desainer. Mereka bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya apa? Memperbaiki. Contohnya kalau tadi waktu saya lihat lampunya itu, bahwa langsung jasa marga merubah VMS-nya itu yang di sana, dihilangkan sama sekali bekas-bekasnya, terus langsung pakai parkir keselamatan. Nah, jadi pertanyaan, kenapa harus sampai terjadi kecelakaan? Itulah gunanya kenapa di dalam undang-undang jalan yang baru ada yang namanya inspeksi. Sistem failure itu tidak perlu kejadian baru dijalankan seperti itu. Kalau kita melihat ada sistem failure, langsung kita perbaiki. Sistem failure-nya bisa ditarik turun ujung-ujungnya. Nggak ada Pak aturannya bahwa itu guideline kemasan VMS 70 cm di sebelah kiri bahu jalan itu nggak apa-apa. Itu sistem failure juga, ya kita sediakan nanti kekurangannya apa. Itulah gunanya kalau kita mengadakan audit jalan yang lebih sifatnya preventif dan juga ada isu inspeksi jalan untuk jalan sudah jadi. Itu jawabannya. Sehingga ada baiknya di dalam pelatihan ini akan menciptakan juga sebenarnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bisa ada yang namanya auditor-auditor untuk melihat pagar keselamatan. Misalnya rambu dan marka dan sebagainya yang sudah mengikuti latihan dan mendapatkan suatu akreditasi. Jadi inilah pentingnya kita gunanya juga objek pelatihan. Tapi juga menarik, ini juga nanti ke Pak Imran, ini juga bisa menjadi kalau ada pelatihan seperti itu juga topiknya bagaimana cara menyelesaikannya kan masalah tersebut. Waktu kita bilang kasihan anak-anak dia ke sekolahnya naik sepeda motor karena nggak ada angkutan umum di Bali. Saya pernah di Bali, saya tanya sama Pak polisi, Pak kalau diemin aja kasihan Pak. Itu mereka udah nggak ada angkot. Saya tanya, rumahnya emang 15 km Pak? Oh enggak sejauh itu Pak. 5 kilo. Enggak juga dia bilang. Ya paling ya sekitar di bawah 5 kilo. Sebenarnya di bawah 5 kilometer ada min yang safety untuk safely untuk anak-anak, yaitu sepeda. Kenapa dia nggak naik sepeda?
Nah, jalan lagi lebih lanjut, zaman modern, makanya ada kebaruan. Apa bedanya sepeda listrik dengan sepeda motor listrik? Itu harus didefinisikan. Di luar negeri jelas, sepeda listrik adalah sepeda yang kecepatannya masih terbatas, tapi ada listrik, tapi masih ada genjotannya, Pak. Kalau nggak ada genjotannya, itu sepeda motor listrik gitu loh. Nah, kan apa bedanya dia ke sekolah bisa dengan yang aman dengan batas kecepatannya hanya 25 km per jam. Makanya gunanya teknologi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya jadi satu untuk bisa menemukan hal itu. Tapi tiap daerah pasti berbeda, satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ini perlu didiskusikan di dalam ini. Jadi salah satu bentuk pelatihan kalau kita ada grup dan grupnya itu mencerminkan perbedaan wilayah-wilayah itu sangat menarik. Nanti kita bisa mengkumpulkan sehingga pada akhirnya kita bisa melihat hal tersebut untuk kita munculkan. Yang mengetahui permasalahan di suatu tempat adalah mereka sendiri. Jadi jangan, saya katakan, kalau saya dapat kerjaan di Bali, pasti saya cari orang Bali sebagai partner saya gitu. Saya boleh tahu banyak, tapi kalau udah di suatu tempat ada baiknya ngajar. Alhamdulillah kalau ada konsultan asing, ada kerja di Indonesia tentang safety, pada umumnya juga ngajak saya. Karena dia menganggap saya tahu masalah Indonesia gitu. Nah, falsafah-falsafah itu emang akan berjalan di sana. Nah, ini yang menjadi masalah emang terjadi budaya orang tua. Karena orang tua itu ada studi di UI itu umur kelas 4, 5, 6 itu udah diajarin orang tua naik sepeda motor. Itu kebanggaan. Emang ada defisit kebudayaan dan kebiasaan yang harus dirubah. Tapi belum tentu ini akan jadi masalah di ke depan apabila dengan firm Kementerian Perhubungan meregulasi tentang definisi sepeda listrik. Mungkin nanti dia berpindah ke sepeda listrik. Mungkin loh. Karena lebih murah dari sepeda motor, dia keselamatan bisa, tapi perlu ingat tetap pakai helm gitu. Nah, ini gimana kita bisa ada kerjasama dengan industri untuk menciptakan kendaraan yang ramah dan berkeselamatan untuk anak-anak. Dan kalau kita bicara jalan berbintang, sudah saatnya Permenhub untuk sistem ZOS itu ada kawasan sekolah berbintang. Rute aman sekolah berbintang. Vietnam sudah mempelopori di dunia. Negara yang pertama kali membintangkan ZOS dan Safer Journey to School. Apa salahnya kita contoh model Vietnam? Sehingga setelah itu dibintangkan, kita bilang orang tua. Kan kebetulan kalau SD kan itu, sistemnya kan sistem rayon. Nggak pernah bisa jauh kan? Satu-duanya jauh. Tenang, Ibu Bapak-Bapak, kalau ikutin rute yang ini ditunjukkan, ini sudah berbintang 3. Insya Allah lebih baik keselamatannya. Kira-kira gitulah. Atau syukur-syukur bintang 5 gitu. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama. Jadi kenapa saya meng-highlight sistem berbintang? Bintang ini banyak escape-nya yang nanti bisa menjadikan tidak ada alasan mereka melakukan. Saya nggak senang jalan kaki karena trotoarnya jelek. Ya kita betulkan, karena nanti kalau trotoar jelek, sistem berbintangnya trotoar itu bintang 1 gitu. Pantesan orang nggak mau jalan kaki gitu loh. Sedangkan yang di Jenderal Sudirman bintang 5 gitu. Kira-kira gitu lah. Jadi kalau semua sudah kita buat definisi, dan definisi itu lokal Indonesia, jangan ngambil dari itu IRAP yang Inggris dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini jadi penting. Ini harus kita lakukan. Jadi dengan memindahkan dia jadi listrik, ini kebetulan ada yang itu juga chat di sini, sekaligus juga masalah dekarbonisasi gitu loh. Bahwa anak-anak sudah jangan naik sepeda motor tuh itu karbon tuh, karbonisasi gitu. Saya belum lama ini di SMK 57 ngasih suatu itu pencerahan tentang safety itu jalan ke arah Ragunan sana. Wah, mereka kepala sekolahnya bilang kita udah ini enggak, Bu, kepala sekolah. Sekolah itu stakeholder-nya siapa saja, gurunya kepala sekolah ngomong, Bu kepala sekolah, itu adalah 1 guru dan tenaga pendidik, 2 orang tua, dan ketiga anak-anak. Dia bilang salah, kurang 1, masyarakat sekitarnya. Banyak orang naik sepeda motor parkirnya di belakang sekolahnya, Pak. Di dalam gang mereka nggak pakai helm, nggak pakai apa gitu loh. Masyarakat harus diajak, Pak. Masyarakat marah kalau sepeda motor nggak boleh pakai sana. Udah jadi penghasilan gitu. Kan repot gitu loh. Nah, ini perlu ada penyertaan masyarakat yang kita jalankan.
Dan kalau perlu di SMA ada pendidikan yang formal. Kita bawa sekolah mengemudi sepeda motor ke sekolah dan kita bawa pengujian untuk mendapatkan SIM langsung di sekolah oleh polisi. Tapi dengan syarat jangan dilurusin semua, kalau nggak lulus kan. Dari kelas 1 memang dia udah boleh punya SIM, daripada anak SMA ke sekolah nggak pakai SIM. Mendingan kita buat SIM dia gitu loh. Jadi pelatihan mendapat SKK, ini pelatihan dapat SIM. Pasti mereka senang dapat SIM. Dengan mereka dapat SIM, sistem demerit bisa dijalankan dengan baik. Pelanggaran jadi ketahuan. Orang nggak pakai SIM, selamanya terbebaskan dari demerit gitu. Waktu polisi nyatet kesalahannya, dia nggak pernah tercatat, kan nggak punya SIM gitu. Nah ini hal-hal kita perlu kita dorong dengan hasil diskusi dari peserta. Kita hanya melontarkan ide-idenya, dan biasanya idenya masuknya lebih banyak. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman sekolah di sana, mereka tertarik kalau ada SIM di sekolah ternyata. Itu idenya waktu Police Go to School ke UI, waktu itu Bu Ellen yang penyelenggaranya dan covernya Pak Royke, itu di sana ada acara pengujian SIM. Tapi kita bilang janji, jangan kasih SIM. Kok nggak lulus aja. Benar juga, ada yang nggak lulus. Walaupun saya tahu kelulusannya digampangin loh, tapi tetap karena janji sama Bu Ellen sama saya, tetap ada yang nggak lulus gitu. Mungkin yang keterlaluan banget. Tapi setidaknya mencerminkan bahwa mereka berusaha dengan baik. Ternyata dengan adanya ke sana dan ada pengujian kita siapkan fasilitasnya di sana, banyak yang mau ujian. Apa bedanya ide itu kita bawa ke sekolah-sekolah? Banyak sekali ide-ide. Guru kita ajak dan lain sebagainya, dan itu menjawab nanti tanya Pak Imran juga Pak, untuk menghilangkan anak-anak itu nggak bisa langsung melarang, harus ada solusinya. Solusi itu 3. 1 yang paling penting anak sekarang gaya hidup. Kalau gaya hidup dan naik sepeda motor, kayak handphone, mereka merengek, nggak mau naik motor, saya mau sepeda motor, saya mau pindah ke sepeda listrik gitu. Karena gaya hidup gitu loh. Misalnya, atau bersepeda. Terus yang kedua, masalah pemahaman yang secara sosial lebih besar. Kenapa mereka nggak sadar? Karena mereka nggak tahu berapa yang mati. Dari ruangan yang hadir ruangan ini saya tanya, tahun kemarin berapa orang yang mati menurut WHO tahun 2022? Data WHO menunjukkan Indonesia kembali lagi ke angka 31.000 mati. Banyak yang nggak tahu, yang mati cuma 7.000. Nah, susah kan gitu. Terus orang tua nggak sadar kalau yang banyak mati itu kelompok 11-19, data penting. Makanya pelatihan tuh data dulu yang disampaikan. Pelatihan kereta api, data kereta api yang muncul gitu loh. Supaya diskusinya nanti ngalir. Contohnya data itu gitu loh. Kira-kira gitu. Pengalaman saya waktu di Leeds itu pelajaran safety tentang tugasnya itu pakai data. Data dikasih tahu dulu gitu. Jadi mereka tahu, paham. Nggak gagal paham bahwa kenapa lokasi perlu diperbaiki untuk safety-nya gitu. Kira-kira itu yang penting. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat penting. Jadi jangan berpikir bahwa di sana ada ahli safety bisa nyelesaikan semua. Enggak. Ujung-ujungnya masyarakat, persepsi masyarakat diterima. Di Bali pecalang itu bisa sampai ngotot sampai tua nggak mau pakai helm. Bagaimana caranya menghelmkan pecalang? Perjalanan panjang. Saya masih ingat waktu saya kecil, dan itu ingatnya karena kata orang tua, karena saya sangat kecil. Pak Muhammad Nur itu bisa menghilangkan carok di Madura. Itu pendekatan masyarakat tuh. Lama bisa berubah. Nah, kita mulai dari sekarang. Nah, 3 itu saran saya yang jadi juga perlu topik pelatihan. Makanya saya masukin bahwa masyarakat itu adalah penting di dalam isu safety. Di bandara pun juga masyarakat penting kok. Masalah safety. Ternyata masih banyak masyarakat gagal paham kan, walaupun dia terregulasi baik, tapi masyarakatnya tidak terpendidik dengan baik, walaupun dia orang berpendidikan tinggi, tidak terdidik baik dalam bandara, masih ada usaha nyerobot dan lain sebagainya gitu, ribut soal air minum dan lain sebagainya yang ingin dibawa ke dalam dan seterusnya. Jadi ini penting sekali. Maka gitu Pak Pungkas, berarti Ya, terima kasih. mungkin salah, tapi setidaknya jawaban saya nggak 100%. Hanya mencetuskan untuk ditambah, dikurangi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Keren Pak. Kita Prof, bisa luar biasa Prof. 3 poin. Ya, selanjutnya sesi kedua dimulai dari Bu Umi. Silakan Bu. Ya, makasih Pak Pungkas, Pak Tri, Pak Imran, teman-teman semua, Pak Nurul.
yang mungkin nggak kelihatan. Pak Tri dan Pak Pungkas, saya mencoba membuat kue lapisnya dulu ya Pak. Saya bicara itu supaya kita mappingnya ada di mana Pak Tri. Teman-teman ini considering tujuannya dari kemarin yang arahan dari Pak Kapus supaya membuat semacam kurikulum baru yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan diklat-diklat terkait kemarin ada perencanaan transportasi, ada ANEF, sekarang keselamatan. Begitu ya Pak Pungkas ya. Yang kedua, diklat yang seperti apa dan kepada siapa, ini ada dua hal yang berbeda Pak Tri. Pak Tri tadi benar-benar menggambarkan secara filosofis maupun secara menyeluruh secara sistem keselamatan itu melibatkan banyak hal tadi termasuk masyarakat. Nah, sekarang yang disampaikan di sini BPSDMAP ini lebih ke arah aparatur pemerintah, Pak. Nah, ini tapi bukan berarti itu tidak penting. Saya akan bicara dengan teman-teman termasuk Pak Pungkas. Di sini stakeholder kita harus diperluas kok. Bicara secara menyeluruh, kita menyelesaikan secara komprehensif masalah keselamatan ya, termasuk dengan teman-teman Bappenas, polisian, PU, masyarakat, dan tadi Bapak, terus kalangan profesional kayak teman-teman Pak Tri di MTI dan lain-lain itu, termasuk tokoh masyarakat ya, bahkan tadi ibu-ibu RT, ibu rumah tangga itu juga perlu kita libatkan bahwa pentingnya keselamatan dijaga karena itu faktor pembunuh terbesar itu di jalan. Bapak sampaikan kendaraan bermotor itu roda 2 yang paling banyak, habis itu truk ya. Itu juga stakeholdernya kita mappingkan akan lebih banyak lagi. Dengan posisi itu ada man, money, material, sama sistem dan ekosistem itu semua harus digarap. Nah, kita kembali lagi PP nomor 51 tahun 2012 Pak Pungkas dan kawan-kawan, memang Kementerian Perhubungan kita bicara pengembangan sumber daya manusia perhubungan itu tidak hanya kita bicara pengembangan SDM dari sisi regulator saja. Jadi hanya di Kementerian Perhubungan atau bahkan turunannya di dinas atau yang terkait. Tapi di situ juga bergerak untuk kalangan industri dan operator bahkan masyarakat, Pak. Jadi kalau kita bicara pengembangan sumber daya manusia perhubungan, itu tugas bersama tidak hanya Menteri Perhubungan karena di sini melibatkan juga Dikti, pendidikan dan kepolisian dan bahkan masyarakat tadi Pak. Nah, termasuk kalangan profesional. Itu PP-nya turunan dari semua undang-undang transportasi yang ada. Itu yang banyak PR yang ada yang belum kita lakukan. Nah, kita mulai dari situ karena inisiasi ini mulai dari BPSAP Pak Tri, nanti mohon di mappingkan ke teman-teman, oke? Yang bagian aparatur, definisi aparatur sipil negara yang terkait dengan tadi, itu kelemahannya di mana saja dari sisi tadi sistem itu. Tapi bukan berarti Pak Tri tadi sudah mappingkan yang lain nggak dipakai Pak. Saya malah men-challenge Pak Tri selaku teman, selaku narasumber maupun sebagai counterpart kita kerjasama BSD dan S2 transportasi ya Pak. Masih tugas lain harus kita juga bicarakan dengan stakeholder lain Pak. Itu PR berikutnya kita akan diskusi Pak. Kita diskusi dan saya senang itu. Tolong dicatat Pak Pungkas. Kita sebagai media islam tidak hanya ngomong karena diklatnya cuma aparatur kita hanya bicara itu, enggak juga. Nah, kebetulan kurikulum yang mau ditandatangani ini, saya ingin tanya dari Pak Tri itu. Sebaiknya kurikulum yang menjadi acuan Kementerian Perhubungan melakukan diklat itu hanya ditandatangani oleh Kepala BPSDM on behalf Pak Menteri atau perlu Menteri langsung Pak? Satu. Yang kedua tadi Bapak menyiapkan tanda bintang. Bintang itu kan semacam apresiasi dan kategorisasi, akreditasi bahwa suatu kondisi jalan atau lingkungan jalan, termasuk di situ lalu lintasnya, mobilnya, dan sebagainya Bapak sampaikan, itu kan belum banyak diketahui orang Pak. Tapi itu dijadikan salah satu syarat bahwa suatu daerah itu termasuk daerah rawan kecelakaan, daerah itu, dan itu harus ada tanda penunjuk jalan atau kawasan berlalu lintas yang harus lebih hati-hati karena waspada 5 gitu. Karena kondisi baik jalannya, lintasnya, orangnya, budaya yang tadi semua melesak gitu Pak ya. Nah, itu early warning system itu harus dipasang, mungkin harus peraturan baru Pak dari Ditjen Darat atau kepolisian termasuk masuk Pemda dan segala macam. Bentuk apa early warning systemnya tuh kalau dipasang di jalan atau dia atau bentuk dalam bentuk
yang lain, Pak. Nah, itu atribut itu. Bahkan mapping di Google pun juga kita sudah bersyaratkan misalnya. Nah, itu kan kembali kita harus tarik dasar kita tidak mencantumkan itu seperti apa, itu yang tugas dari Pak Tri dan kita bersama tentunya dengan para regulator harus dilakukan dalam bentuk apa, itu juga satu action plan yang harus kita down to earth kan ya Pak Tri supaya kita benar-benar ada satu langkah. Nah, saya menawarkan 2 hal Pak Tri. Pertama, refocusing untuk teman-teman ini mohon dikawal juga. Dari kalau gitu BPSDM-AP melakukan yang ini, tapi yang ini kita akan bicara ulang, kita tarik ke BPSDM secara umum karena di situ ada kapus pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat, ada kapus PSDM perhubungan darat Pak, di bawah BPSDM. Itu yang counterpartnya dengan para subsektor juga. Tapi tidak hanya bicara dengan regulatornya, ASN aja, tapi dia juga menyangkut industri operator dan segala macam. Itu Pak satu. Nah, itu dua-duanya di bawah BPSDM Pak. Jadi Pak Tri nanti bisa kita ada next discussion itu. Nah, mungkin yang sekarang saya mohon dari arahan Pak Tri, kalau gitu kurikulum yang kita akan lakukan itu meliputi aspek apa aja. Terus itu yang dari si scoping-nya Pak, dari scoping kebutuhan dari yang ada antara stakeholder yang aparatur, baik itu di pusat maupun daerah, maupun aparatur termasuk polisian ada itu enggak, termasuk Bina Marga sih Pak, termasuk di sana. Harus kita related juga supaya ada satu konsensus bersama antara Menteri PU dan Menteri Perhubungan bahwa aparaturnya yang terkait dengan jalan juga seperti apa, itu kita tiktokan di sana juga. Nanti kita bisa lakukan kolaborasi situ. Nah, kurikulum yang kita harus tawarkan seperti apa Pak, jenis diklat dan cara diklat dan mekanismenya. Itu satu yang fokus pertama. Yang fokus kedua, tentunya mapping tadi kita lanjutkan Pak Pungkas dan kawan-kawan kita sebagai BDSW untuk lebih membuka wawasan tidak hanya kaitan kita sebagai narasumber atau fasilitator diklat ya Pak, tapi kita sebagai insan perhubungan harus paham juga tentang secara menyeluruh. Nah itu sendiri kita akan bisa lakukan Pak Tri untuk advance. Nah layeringnya yang saya mohon arahan dari Pak Tri nih, yang tiap kali bikin UI kan bikin paket-paket training ya Pak ya. Apakah Bapak lebih serve pertama di basic mulai pintu masuk CPNS dulu? Itu harus dikasih kurikulum yang model ke apa. Yang kedua yang lebih kemarin kok di di Pokjanya Pak Pungkas dengan perencanaan ya Pak, yang eksekutif program, jadi pengambil kebijakan. Kita harus bikin kurikulum yang seperti apa. Ada yang terkait dengan leadership training yang orang-orang memang yang nantinya akan kita kasih speed up untuk bisa naik secara cepat. Itu ada tiga hal itu layer yang mungkin kurikulumnya atau packaging di dalam kurikulum yang kita bisa lakukan, atau kita bicara reguler aja Pak Tri, basic, sedang, advance Pak, secara profesional. Nah ini barangkali mohon arahan dari Pak Tri, karena kalau dari situ ternyata beda scoping yang mungkin perlu dilakukan untuk tadi dalam rangka untuk mendukung yang Bapak sampaikan secara komprehensif tadi dari sisi aparatur dan ASN, apa yang related to ASN yang dari teman-teman counterpartnya kementerian lain yang kita juga akan tawarkan, pusat daerah itu yang seperti apa, sehingga mendesain kurikulum ini di dalam nanti peraturan kurikulum di bawah Kementerian Perhubungan itu seperti apa. Yang kedua, kolaborasinya kalau kurikulum itu dilakukan, kan belum tentu kami di Kementerian Perhubungan mampu Pak. Semuanya kita lakukan sendiri. Counterparting apa yang Pak Tri berdasarkan pengalaman yang perlu digait tadi, termasuk Bapak tadi Bali harus ada orang ini, itu dan itu. Jadi how to deliver the kurikulum ini itu harus melibatkan para ahli-ahli seperti apa atau praktisi seperti apa, bahkan tokoh masyarakat seperti apa. Itu nanti di dalam catatan taman di dalam kurikulum itu bisa dideliverkan seperti itu, sehingga membuka juga peluang-peluang kerjasama di dalam package-package yang kita lakukan secara sustainable. Mungkin itu dulu Pak Tri, sehingga kita nanti bisa memfollow up dari hasil diskusi ini, dan teman-teman tahu kita tugasnya di layer ini dulu kota ini, tapi ada kota yang selanjutnya atau kota ini gitu Pak. Itu barangkali terus nanti what next-nya yang kita lakukan, kita sebagai catatan taman lagi dari hasil FGD ini
oh kita harus masih diskusi lebih luas lagi karena secara komprehensif banyak PR lain yang perlu dilakukan. Tapi tidak hanya oleh BPSM AP saja, tapi yang lain yang harus terlibat gitu Pak Tri. Itu dulu Pak Tri, terima kasih sebelumnya dan appreciate untuk Pak Tri dan Terima kasih teman-teman yang lain ini. Bu Umi atas pertanyaan dan tanggapannya, karena tadi pertanyaannya nggak satu, berbagai cukup banyak ya Pak. Jadi untuk sesi 2 cukup mengomentari pertanyaan dari Ibu Umi aja ya Pak Tri ya. Jadi tadi Bu Umi sudah menyampaikan bahwa runutan dari kegiatan ini ada penugasan dari kampus untuk menyusun kurikulum yang segmennya itu sebetulnya aparatur perhubungan Pak. Tapi terkait dengan ekosistem yang ada, terutama yang ada di PP nomor 54, bahwa tugas pengembangan SDM perhubungan itu hanya bukan hanya di aparatur saja, jadi bisa lebih luas ke operator bahkan lapisan masyarakat yang lain. Jadi tantangannya menurut Bu Umi, menurut pendapat Pak Tri, bagaimana untuk nanti pengesahan kurikulum ini, apa cukup ke badan atau nanti sampai menteri gitu Pak, gitu. Kemudian terkait juga stakeholder yang terkait dengan keselamatan transportasi ini kan banyak Pak. Jadi nggak hanya perhubungan, tadi ada PU, ada polisi dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira nanti ya bentuk kurikulumnya seperti apa, mappingnya seperti apa, terus kolaborasinya seperti apa, kira-kira kan begitu Pak. Saran dari Pak Tri bagaimana? Silakan Pak Tri. Terima kasih. Jadi yang pertama ada unsur itu sebenarnya masukan dari, saya ikut-ikut manggilnya Bu Umi. Ya, jadi yang unsur yang untuk dari Bu Ati ini, saya kembali lagi Bu Ati, untuk dilakukan oleh tim Pak Pungkas. Jadi sebenarnya saya setuju bahwa ada suatu stream yang berbeda antara untuk aparatur sama ada yang orang yang selain jadi aparatur tapi bisa menjadi penggerak untuk mengakselerasi isu keselamatan. Kenapa saya setuju juga ada penggerak? Karena kita belum berbicara dengan di sub daerah 38 provinsi dan 600 kabupaten kota gitu. Dan kegiatan road safety yang paling sukses dan paling hebat itu kalau dilakukan di level paling bawah gitu. Nah, ini bagaimana caranya gitu. Belum kita lihat peranan dari pemerintah pusat daerah itu juga perlu ada suatu kebijakan yang sangat khusus gitu. Ini perlu kita pikirkan. Tetapi kalau saya bilang pada dasarnya, saya kira safety seperti ini ada yang sangat generalis. Jadi bisa berlaku untuk semua moda transportasi, dengan kata lain bisa dilakukan juga di level semua insan perhubungan. Apalagi di perhubungan juga lintas dari Direktorat Jenderal itu juga memungkinkan kan Pak Bukas. Jadi ada generasi itu harus kita lakukan. Jadi kalau pemula kalau bisa itu dianggap dari safety itu bagian dari tupoksi utamanya Kementerian Perhubungan, CPNS itu pelatihannya juga harus dapat safety menurut saya. Itu paling dasarnya. Jadi dasarnya di sana. Ada baseline-nya, harus kita mulai dari sana. Termasuk juga bagaimana mengakselerasi itu melalui juga politekniknya perhubungan. Itu juga sangat penting untuk kita lakukan. Nah, kalau perlu kita ngadakan TOT dulu pelatihannya juga, karena penyelarasan tentang konsep baru itu kadang-kadang kan ada orang yang beruntung karena emang posisinya, misalnya secara pribadi kan saya di pusat dan saya juga pernah di luar negeri dan banyak teman luar negeri, banyak grup-grup email dan segala macam dari luar negeri. Jadi informasi-informasi baru itu saya bisa dapat. Bagaimana caranya itu bisa kita diseminasi ke semua politeknik gitu. Kalau kita bicara darat itu juga banyak sekali politeknik kan yang harusnya mereka menjadi tokoh-tokoh di dalam nanti pelatihannya gitu. Jadi kurikulumnya selain kita buat kurikulum untuk pendidikan dasar menengah atas, juga ada kurikulum untuk menciptakan TOT-nya. Kalau di badan SDM-nya PPR, terus kalau ada kegiatan itu selalu Bu Ati, saya juga sering bantu di sana,
langsung TOT-nya itu untuk trainernya gitu. Dengan kata lain, supaya mereka bisa lebih mengakselerasi ke semua Ya, ASN yang itu ada. namanya sistemik ya, Pak. keuntungannya, Sistemik. ya, keuntungannya perhubungan dibanding PU. Mm-mm. PU itu politekniknya cuma satu, perhubungan politekniknya banyak. Jadi itu bisa lebih banyak lagi yang bisa menjadi kita bantuan untuk TUT-nya gitu. Mm-mm. Jadi maksudnya Itu BPSDM yang AP bisa kita. Terus yang kasih berikutnya, politeknik ya, ini Pak. yang ya, hari ini emang ya hari ini saya berdiskusi juga ada spesialisasi yang sangat harus dikonsentrasikan. Jadi di PUPR saya nggak terlibat banyak. Saya dianggap spesialisasi karena saya tahu masalahnya itu saya menyiapkan pedomannya untuk berbintang, untuk ini, tapi saya nggak ikut yang lain gitu. Jadi diskusinya dengan saya memang spesialisasi untuk isu-isu jalan berbintang sama audit jalan gitu. Nah demikian juga di PUPR ini masih ada isu banyak gitu. Misalnya pemahaman tentang guardrail. Guardrail itu kalau kita lihat bukunya dari Manual Assessment Safety Hardware, ASTO, Amerika, bukunya tebel, Pak Pungkas. Itu butuh suatu pelatihan sendiri. Sehingga kalau ada uji tipe untuk mobil, sampai sekarang perhubungan belum pernah uji tipe untuk perusahaan yang pengen pasang guardrail. Itu penting, karena harus memenuhi suatu kriteria kekuatan tertentu, Bu. Iya, betul. Nah, itu harus kita ciptakan. Jadi, ada isu nolnya, Pak. BPSDM harus membuat capacity review terhadap permasalahan SDM di perhubungan, khususnya di isu keselamatan. Jadi kita tahu kalau di Bina Marga itu di PU lebih rigid lah, hanya jalan. Di perhubungan ini istilah saya dan lain-lain, Bu. Hati. Iya. Nah, itu lebih Dapat rumit kan? lalu lintas angkutan jalan dan angkutan dapat dannya doang. Ya, jadi tentunya kita harus punya rumusan bagaimana mendorong SMK, Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum kalau di jalan. Dari yang di spion 6, ratusan ribu, 5 tahun yang lalu dijalankan hanya 100 perusahaan yang bisa. Artinya apa? Di dalam kondisi yang sudah menyerah, nggak mungkin dilakukan perhubungan sendiri. Bahkan auditor umum, Pak Pungkas, yang juga dilatih di badan aparatur auditor umumnya. Jadi maksudnya auditor umum itu misalnya ada orang non perhubungan, tapi dia bisa menjadi auditor tentang SMK gitu, Pak Pungkas. Profesi ya, Pak. Profesi ya. Nah, itu bisa dari pensiunan juga kita record gitu, yang lebih menguntungkan kan, dia lebih paham kan, tapi juga bisa lebih luas. Nah, itu yang spesialis-spesialis itu harus kita petakan. Tapi hari ini karena kita ingin mereview kurikulum, pikiran saya sudah ada kurikulum dasar. Makanya saya tadi awalin ada 6 langkah yang perlu dilakukan. Kalau ada yang kurang langkahnya, tolong dikoreksi. Dan jangan lupa, sekarang yang namanya pelatihan itu harus menyenangkan. Kalau enggak, negara rugi ngeluarin uang yang terjadi main HP tidur gitu. Kira-kira gitulah. Nah ini perlu kita lakukan yang situasi yang hal-hal ini kita lakukan ke depan. Kalau Bu Ati minta saya tolong ya saya siap bantu Pak Pungkas. Nanti kita petanya. Tapi yang paling penting saya sepakat itu tidak mungkin ujuk-ujuk sampai di atas dasar menengah atas. Tetapi bagi pejabat yang khususnya yang nanti juga harus safety, kita punya kelas eksekutif yang sebenarnya dia tataran policy atasnya paham. Jadi nggak perlu sampai istilah murbautnya tahu gitu loh. Kira-kira gitu lah. Tapi policy-nya jelas gitu. Bahwasannya yang kenapa saya juga bintang ini saya jadi pentingkan sekali karena ini sudah dicanangkan oleh Pak Basuki Bu Ati tahun ini. Jalan koridor utama harus sistem bintangnya muncul. Nah, harus bintang 7, puyer. Dan logikanya menurut saya perhubungan harus di belakangnya. Di sisi lain ada 100% perhubungan. Masalah kita bicara keselamatan yang tadi spesialis misalnya tentang kendaraan dan lain sebagainya.
anak dan lain-lain sarana. itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya rumuskan ada 3 atau 4. Satu, ada yang sifatnya jenjang, yaitu adalah dasar, menengah, atas, dan eksekutif untuk bagi yang kondisi khusus biasanya itu karena terjadi di pejabat. Lemhanas saja punya ya Bu Ati ya, yang bagi kelompok itulah. Tapi itu harus kita lakukan. Terus yang kedua adalah penjenjangan yang lebih ke menciptakan training-training dari internal perhubungan sendiri. Jadi kita kurikulumnya adalah untuk TOT Pak Bungkas. Jadi nanti bisa dari STTD, Poltada, Politeknik Keselamatan, bahkan juga kalau nanti ada laut udara, kan juga ada politekniknya. Itu bisa diajak. Waktu TOT tentunya ahli dari masing-masing moda tersebut juga kita libatkan. Dan yang ketiga adalah menciptakan spesialisasi pelatihan karena di bidangnya. Jadi kayak di bagian pengujian KIR. KIR bentar lagi itu kan obsolete karena udah mobil listrik banyak. Apa yang di-KIR di mobil listrik? Tentunya masih ada kan? Nah itu harus kita diskusikan sehingga kita turunkan ada pelatihannya dan lain sebagainya. Jadi spesialis-spesialis itu harus kita petakan. Makanya ada capacity review, kita lihat. Misalnya kalau di bidang jalan pasti ada yang sign, marking, sama safety hardware-nya yang tadi saya tunjukkan, misalnya guardrail dan sebagainya. Terus yang kedua harus ada yang tentang terhadap pemahaman manajemen lalu lintasnya. Karena manajemen lintas bisa menyebabkan kecelakaan juga di safety-nya, some extent. Bahkan nanti yang lebih detail lagi, ada ahli tentang guardrail dan lain sebagainya. Dan yang keempat terakhir, di saat perhubungan harus jujur mengaku tidak mampu mengatasi dirinya sendiri. Saya contohnya SMK di Spion 6 itu ada ratusan ribu ya yang terdaftar kendaraannya, tapi perusahaannya yang bisa melakukan sampai 5 tahunan itu hanya sekitar 100-an. Saya baru melihat tahu itu waktu belum lama minggu lalu dengan Badan Kebijakan Fiskal itu mendiskusikan tentang untuk melihat masalah SMK. Kalau kayak gitu kita butuh auditor luar untuk membantu perhubungan untuk men-speed up. Nah, auditor luarnya itu nanti jadi potensi juga pelatihnya di Politeknik itu menjadi auditornya. Dan nanti auditor itu kan se-Indonesia butuhnya banyak. Dan itu perlu ada suatu yang mengawasi gitu. Kalau bahasa kasarnya di polisi itu Satpam itu ada unit sendiri di Mabes Polri Bu Ati, di kepala Brigjen gitu loh. Mereka Satpam yang terakreditasi itu perlu kita bina terus gitu. Auditor juga perlu kita bina terus sehingga akhirnya kecelakaan angkutan umum itu bisa kita reduksi sebanyak mungkin. Nah, itu 4 itu yang kira-kira roadmap-nya kalau saya sarankan nanti ke Bu Ati, kita mulai dari yang paling sederhana dulu tadi, dasar menengah itu. Kedua, kita bisa menciptakan TOT, yang ketiga spesialis, dan keempat untuk menciptakan untuk auditor luar. Itu kira-kira di situ. Nah, akibat ada auditor luar, ada asesor. Asesornya orang perhubungan. Yang menguruskan auditor itu adalah orang perhubungan, perlu training juga gitu loh. Kira-kira gitu Pak Bekas. Bu Ati. Saya siap bantu lah kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri atas tanggapannya. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Tri atas pertanyaannya Bu Umi menjadi kami bahwa kurikulum keselamatan ini tadi ya potensinya untuk dikembangkan luar biasa ya. Ada 4 roadmap tadi yang disampaikan Pak Tri. Ini jadi pertimbangan kami Pak. Tapi mungkin pada kesempatan ini belum 4-4-nya Bu ya bisa kami lakukan. Ini jadi challenge kami, tugas kami ke depan supaya bagaimana nanti. Ya kita mulai nomor 1 dulu Pak Pungkas. Ya, yang Pak Tri kalau 4-4-nya kayaknya. Tapi cukup jelas Pak yang mapping yang Bapak sampaikan ke kami. Jadi bagaimana mengembangkan pelatihan sampai ke auditnya Pak ya. Kami coba pikirkan bersama teman-teman. Saya rasa karena waktu juga yang menyudahi, ini waktunya udah lewat 20 menit nih Pak Tri, mohon izin.
Waktunya sudah lewat 20 menit. Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sepanjang di hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Untuk itu kita aplaus buat Pak Tri, Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Tri atas waktu dan kesempatannya. Dengan demikian dan mengucapkan syukur alhamdulillah untuk kegiatan pada siang ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, sampai ketemu Pak. Mohon izin lift ya. Ya, mohon izin lift Bu Ati. Salam sehat. Terima kasih, Pak Tri. Doktri. Pak Terima Trinya kasih, nggak ada Pak. di Ibu juga ada di nanti sini. Pak. Disambung Pak, nanti kapan kongko-kongko. Izin lift Bu, Pak. Udah ya? Udah selesai ya? Sama. Ya. Aku Izin. masih kangen sama Pak Imran. Bu Ati. Kita Kemarin mau makan Bu. hadir. Pak Imran sama Bu. Jam segini kok udah makan loh. Saya Bu ini Makan puasa. dulu. Puasa tiap hari, tapi air minum. Menurunkan Oke. berat badan. Berhasil, Bu. Tiap hari, Jadi 2 hari Bapak nggak sekali pernah turun makan minum sekilo. doang. Coba, takut juga nanti lambung Mas An. Nyobain kayak Pak Kayaknya saya Dirjen perlu ikut, Laut. Pak. Iya, Kayaknya saya Bu. perlu ikut Pak Imran tuh. Oke, Pak. Itu nggak Bekas. kurus Pak, beri-beri Pak. Ibu Ati. Izin lift ya Pak Imran, Bu Ati. Ibu nyanyi dong, Bu. Thank you semuanya. Suaranya masih mantap, Bu Ati. Nyanyi dong. Oke, boleh nanti ya. Izin Kita lift Pak nyanyi. Imran. Iya, Bu. Lama enggak? Next. Ini karena udah pada Iya. lapar. Bye. Iya, Bu. Thank Bye. you. Bapak dan Ibu dari tim penyusun kurikulum perencanaan transportasi dan keselamatan transportasi, kami informasikan bahwa kemarin kami ada sedikit miss dengan terkait dengan surat kami ke Biro Perencanaan, sehingga tidak terbaca bahwa kita butuh satu narasumber yang terkait dengan perencanaan transportasi. Jadi memang dari Biro Perencanaan tidak menyiapkan, hanya yang untuk aneks saja yang